Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji dan melayani Tuhan, kita boleh dong lambaikan tangannya. Kita kasih salam kanan kiri kita. Selamat pagi, selamat pagi. Kita angkat satu pujian. Penebusku hidup. Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, dengan iman katakan, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Oh. Sudah familiar Bapak Ibu sama lagunya? Boleh dong saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Kita mau angkat suara kita. Haleluya. Katakan, ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, katakan, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Siap-siap saudara, kita angkat tangan. Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Katakan, dia penebusku. Haleluya.
Dia hiduplah, Kau bebaskanku, bukan bagi, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Jemaat katakan, Dia penebusku. Dia Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia yang bangkit, Dia yang hidup. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Wow, luar biasa Tuhan kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh yang ada pada kami semua pada saat ini. Biar segala yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh menyadari kalau tiada yang lain Tuhan. Engkaulah pribadi yang satu-satunya tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Di bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekali lagi kita katakan, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya, tetaplah Allah, tetaplah selama-lamanya, oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya Tuhan, sembah Dia, Yesus, Kau yang selalu ada, Kau yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau setia, Kau hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya Yesus. Jemaat saja katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis burung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Katakan sekali lagi, sekalipun habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya. Selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau tetap Tuhan. Yesus,
Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya Kau Tuhan, Kau yang terutama Tuhan. terutama Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami sudah bawa rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami siapkan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami punya hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tunggu mic-nya. Oke, thank you. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan tanpa kita sadari besok sudah Idul Fitri. Ya, walaupun kita tidak merayakan tapi kita merasa senang. Ya kan? Pertama, kita dapat libur. Yang kedua, kita dapat THR. Yang mendapatkannya bersyukur. Haleluya. Ya kan? Yang enggak dapat ya tetap bersyukur. Ya kan? Kita berharap supaya besok ada tetangga kita yang mengirimkan ketupat dan opor ayam begitu ya. Sama kentang goreng sama hati ampela begitu. Kita pada saat kita memiliki hubungan yang baik dengan seseorang maka apa yang enggak pernah kita duga akan kita dapatkan. Itu adalah ajaibnya Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa? Karena begini, pada saat kita berada di dalam sebuah posisi dan posisi itu menyenangkan bagi kita. Kita harus menyenangkan orang yang ada di sekeliling kita. Tapi pada saat posisi kita dalam pergumulan, kita tetap harus menjadi orang yang menyenangkan. Kenapa? Karena disitulah inti kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Dan pada hari ini, walaupun liburan tapi jemaat cukup banyak. Bersyukurnya begini, yang biasa datang liburan, yang gak biasa datang. Ada haleluya. Itu ajaibnya Tuhan, jadi gereja gak pernah sepi. Ya. Kenapa? Karena itulah cara kerja Tuhan untuk menghibur kita. Supaya kita tahu cara kerja Tuhan itu gak pernah bisa diukur dengan apapun juga. Dan hari ini suasana mendung, beberapa hari hujan.
nggak pernah bisa diprediksi. Hujan. Dan kemarin saya suka anteng jemput anak. Lucu. Setiap orang yang pulang kampung itu lucu. Setiap di belakang motornya itu ditulis. Tunggu aku bebek, aku akan tiba. Wih, ya kan? Ada jurusan Jakarta Bangkok, tapi naik motor. Ternyata Bangkok itu ada istilah, nggak tahu Boyolali atau apa, pokoknya Bangkok aja. Waktu saya baca kok Jakarta Bangkok begitu naik pesawat, tapi yang bawa itu motor. Pas saya lihat kecil, ada tunggu sayang aku di rumah sebentar lagi aku tiba. Waduh, saya bilang apa ya? Ekspresi seseorang untuk mengungkapkan rasa senangnya itu nggak bisa diukur dan nggak bisa diprediksi. Ya, ada yang naik motor ya, motor gigi, ya, tapi yang model lama begitu, yang tipis, di belakang dikasih bambu panjang begitu, dikasih susun barang, dia duduk kiri kanan barang, sininya barang, duduk begini. Saya bilang sampai Jawa itu gempor tuh orang itu. Belum ngerasain aja atau sudah merasakan, tetapi saking senengnya. Ada anak kecil, saya ingat waktu lebaran tahun berapa, itu motor Shogun saya yang merah itu, saya itu bisa isi 5 orang. Kenapa? Tadinya nggak pengen pulang ke Bandung, nggak pengen. Jadi ngeliat orang pulang wing, wah panas juga. Mendadak ayo kita ke Bandung, pakai Shogun. Brian masih SD, Brenda masih digendong, Bernard masih di dalam kandungan. Jadi saya bisa merasakan susahnya. Tapi karena saking senangnya, susah itu nggak pernah dipikirkan. Nah, hebatnya kalau orang senang, susah tuh nggak pernah dipikirkan. Ada haleluya? Ampe, saya nggak lewat Purwakarta karena saya belum tahu jalan. Karena pikiran saya kalau saya lihat Purwakarta, melambungnya tinggi. Lewat Kerawang, begitu baru putar Purwakarta. Wah, saya hajar jonggol. Ternyata jonggol lebih jauh. Setelah sampai Cianjur, saya mesti ke kiri lagi melambung ke Padalarang. Dan lawannya bus, kapok. Tapi kapok ngulangin lagi. Jadi kapoknya itu kapok enak. Jadi kalau belum pernah merasakan pulang kampung naik motor, rasain aja. Karena sensasi di jalannya itu nggak bisa dinilai. Ada haleluya? Ada yang mau konvoy kita ke puncak? Pak Markus, Pak Piringo naik motor? Pak Gem, mumpung libur. Ya, naik motor kita. Wih, Pak Markus ini jangan dilihat begini loh. Pak Piringo ini dulunya itu mantan pembalap. Jadi kalau kuliah dari rumah sampai tempat kampus berapa kilo, Pi? 75 kilo. Kalau PP 150 ditempuh berapa jam? Rata-rata 4 jam, 75 kilo PP. Berarti 1 kali jalan 2 jam ya, Pi? Jangan dipikir lihat begini. Kalau zamannya ada motor GP lewat Valentino Rossi. Ya, artinya begitu, hidup itu seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Sekarang bagaimanakah dengan jiwa kita? Dengan kondisi yang gak semakin membaik dalam pemikiran kita, seringkali jiwa kita ini mengalami sebuah tekanan. Makanya judul khotbah saya begini, jiwa yang kuat. Nah, kenapa kita harus memiliki jiwa yang kuat? Jiwa yang kuat itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Kenapa? Pada saat jiwa kita tertekan, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya begini, saya menulis begini Bapak Ibu, ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan yang kedua, ya. Jiwa yang kuat, ya. Daud begini di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Boleh bacakan bersama-sama?
Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2, di situ ngomong begini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya ulangi lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan itu adalah tanda seru itu adalah sebuah perintah. Di situ dikatakan begini, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Di sini Daud mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjadi orang yang mempunyai kekuatan. Dan orang yang mempunyai kekuatan itu adalah orang yang bisa memerintahkan jiwanya untuk melakukan sesuatu. Dan di situ dikatakan begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi kalau jiwa kita kuat, batin kita juga pasti kuat. Kalau jiwa kita lemah, batin kita pasti lemah. Tekanan batin. Halo. Kalau kita jiwanya sakit, masuk rumah sakit jiwa. Kenapa ada rumah sakit jiwa? Karena banyak orang yang bermasalah dengan jiwa. Makanya Daud ngomong begini, hai pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus. Nah, saya ingin ngomong pelan-pelan, jiwa itu apa sih? Jiwa adalah unsur batinnya manusia yang tidak dapat terlihat. Saya ulangi, jiwa itu adalah unsur batin kita yang ada di dalam sini. Dia nggak kelihatan, tapi efek dari apa yang terjadi dengan batin kita akan tampak dengan wajah kita. Ada haleluya? Di Margahayu itu ada orang ODGJ. Saban dia pakai masker, itu adanya di jidat. Dia nggak pakai masker yang kayak begini, yang ditempelin itu jidat. Yang senyum-senyum itu pasti suka ngelihat. Di sini di jidat. Ya, dia nggak tahu. Tahu-tahu nanti tangannya begitu. Nggak ada siapa-siapa. Nanti dia berhenti terus dia ngomong. Nggak ada suara. Jadi kondisi batin kita, kondisi jiwa kita, apa dan bagaimana itu akan terlihat. Makanya jiwa itu adalah unsur batinia manusia yang tidak terlihat. Dan jiwa itu meliputi 3 hal. Pertama kali dikatakan jiwa itu, di dalam jiwa itu ada pikiran. Makanya manusia dapat berpikir. Ya. Nah, di dalam jiwa itu ada emosi atau perasaan. Dengan perasaan manusia bisa mengasihi. Lihat 3 hal ya. Yang ketiga, kehendak. Dengan kehendak manusia bisa memilih. Jadi di dalam jiwa kita tuh ada 3. Pertama kali dikatakan di situ ada pikiran, di situ ada emosi atau perasaan, atau di situ ada kehendak. Nah, bayangkan pada saat jiwa kita adalah jiwa yang bermasalah, maka ada 3 hal yang akan kita alami. Yang pertama kali kita tidak memiliki pikiran yang sehat. Yang kedua, kita tidak akan memiliki hubungan yang saling mengasihi. Yang ketiga, kita tidak bisa memilih atas hidup kita. Artinya kita seringkali pasrah dan terima nasib apa adanya. Makanya di situ dikatakan Daud ngomong begini, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kenapa jiwa itu mesti dibangkitkan? Karena pada saat jiwa kita menjadi kuat, kita tahu ada hal-hal yang dapat kita lakukan. Satu ketika, saya diminta berdoa untuk pribadi seorang oma yang usianya sudah 95 tahun. Dan keluarganya kepengen oma ini didoain supaya dia pikir saya ini malaikat pencabut nyawa kali. Karena indikasi coy. Ngomong sudah ngaco. Makan, ya, kalau makan itu nggak bisa masuk. Kalau tidur melintir. Dan tanpa disadari malam pakai baju, pagi sudah telanjang. Oma 95 tahun. Oke. Habis itu datang doa. Datang. Pas saya datang tuh saya bangga banget loh. Oma ini diurus dengan baik oleh anaknya.
Biasanya kalau oma-oma begitu kan tempat tidurnya bau pesing ya. Saya berapa kali melayani seperti ini. Tapi oma ini kamarnya tuh wangi. Tempat tidurnya wangi, badannya bersih, bajunya bersih. Enggak ada bau amis sedikit pun. Bersih. Artinya begini, karena dia sudah enggak bisa BAB ke belakang. Segala sesuatunya ada di atas tempat tidur. Sudah, anak-anaknya ngobrol. Dia enggak pernah mau ngobrol sama anak-anaknya. Anak-anaknya kalau ngomel sadis, ya supaya cepat. Pas datang ngobrol, ya pas ngobrol begitu, ya ngobrol, ditanya begini, Oma mau didoain apa? Mau didoain sembuh. Ngapain kalau sembuh? Mau jalan-jalan. Wih, Nelly, nenek lincah. Padahal kakinya itu sudah kecil banget. Untuk jalan aja udah gak mampu. Tapi semangatnya untuk hidup itu tinggi. Nah si oma ini kepengen umur panjang. Nah anak-anaknya kepengen. Udah ngobrol. Kalau orang baik, saya ingin ngomong. Walaupun sudah tua. Itu kelihatan dari raut wajahnya. Nah, udah ngobrol. Ternyata oma ini menyimpan sesuatu yang gak pernah ngomong sama keluarganya. Dia ngomong begini, Om Pendeta, saya ini kepahitan sama suami saya, padahal suaminya itu sudah meninggal. Usia sudah 95 tahun. Kenapa oma? Iya. Suami saya itu supir angkot katanya, dulu. Supir angkot dulu kan banyak duit loh. Karena gak semua orang bisa bawa mobil. Jadi skill mengemudi mobil pada zaman dulu itu mahal. Ngasih uang sedikit tapi pengen makannya enak. Kalau gak enak Pak Pendeta, Om Pendeta, itu meja tuh dibalikin. Buak! Dibalikin tuh, buak! Kalau dia kesel, dia nggak mau makan di rumah, tapi maunya di restoran Padang. Keren. Dan itu masih tersimpan di dalam hatinya. Anak-anaknya ngomong begini, Mah, itu kan sudah lama. Bagi kita lama, tapi kalau bagi dia, bagi jiwanya masih sakit, itu akan tetap bermasalah. Amin. Bagi segala sesuatu yang masih kita simpan, walaupun kita sudah usia lanjut, kalau itu menjadi sesuatu beban, itu tidak akan pernah bisa lupakan selama kita belum melepaskannya. Om ini cerita. Dan biasanya kalau ada orang, ini om ini gak mau ngomong, gak mau ngobrol. Karena ada beberapa hamba Tuhan juga datang, cuman gak mau ngobrol. Ini ngobrol. Sampai dia kepengen apa ngomong, anak-anaknya satu-satu disebutin, yang ini yang pelit, ya, ini yang baik, ini yang tukang ngomel, ya. Wah semuanya. Dan punya julukan. Udah ngobrol, udah selesai berdoa. Habis itu anak-anaknya semua satu persatu suruh basuh kaki mamanya untuk melayani. Saya bilang membasuh kaki adalah melayani orang yang kita kasih. Satu-satu semua. Satu-satu anak-anaknya pada nangis. Si omanya mah senyum aja. Satu-satu pada nangis. Udah selesai. Saya ingin ngomong begini. Kita sebagai anak, kalau kita masih hidup, seberapa besar berkat yang akan kita terima, sebesar itu juga cara kita melayani orang tua. Ada haleluya? Jadi, kalau ada orang tua, itu mesti dilayani. Bukan jadi pelayan. Kebanyakan sekarang kan orang tua jadi pelayan ya. Jadi pelayan anak-anak. Itu sudah dididik, diasuh, digendong. Ya. Sudah gede punya anak, emaknya yang ngasuh. Lu anaknya kemana? Jalan-jalan kayak nyonya besar. Kayak tuan besar. Hello, bertobat.
Ada haleluya? Nah, kenapa saya ngomong begini? Anaknya yang merawat mamanya itu diberkati. Tempat tidurnya itu bersih, kamarnya itu wangi. Walaupun oma itu BAB, buang air kecil, itu di tempat tidur, tapi tidak ada bau pesing sedikit pun. Itu adalah cara pelayanan seorang anak kepada orang tua, walaupun orang tua itu tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, cara kita melayani orang tua, Tuhan melihat, demikian pula salah satunya cara Tuhan akan melayani kita. Kita harus menyadari hidup ini tidak hanya sebatas apa yang kita bisa. Tapi harus sampai sebatas yang kita mau. Kalau itu adalah kewajiban kita, kalau kita tidak mau itu tidak akan terjadi. Makanya pelayanan itu dimanapun kita berada sejauh yang harus kita mau lakukan. Makanya saya ingin ngomong begini. Kalau jiwa kita ingin tenang, pertama kali kita harus bisa memuji Tuhan dan kita harus perintahkan. Tapi pada saat ada sesuatu yang tidak beres dengan hati kita, dengan jiwa kita, kita tidak akan bisa memerintahkan jiwa itu untuk memuji Tuhan. Karena di dalam jiwa tadi ada 3 kan. Pertama dikatakan ada pikiran. Makanya kalau orang punya beban pikiran, jiwanya pasti bermasalah. Apalagi pria-pria sekarang ini, aduh Tuhan. Kalau jiwanya, pikirannya bermasalah, jiwanya bermasalah. Lihat aja para suami, kalau lagi diam begitu ya. Ada banyak penggumulan. Itu jiwanya gak ada gairah. Nah para istri kalau ngeliat suami, kayak duduk aja atau tidur atau lehan ya. Atau agak males-malesan. Itu bukan karena malas. Karena pikiran. Kecuali kalau memang dari dulunya dia malas, ya memang pemalas dia. Hei pemalas, belajarlah kepada semut. Nah kalau digituin, kalau ada suami pemalas, kasih firman Tuhan. Hei pemalas, belajarlah kepada semut. Tapi kalau biasanya dia rajin, terus tahu-tahu dia diam, merenung begitu ya, diam aja, disuruh makan nanti, suruh ngapa-ngapain nanti, berarti begini. Dia lagi ada yang difikirkan. Nah kalau istri kalau udah ngeliat suaminya begitu, jangan ditanya, kenapa sih diam? Makanya sama saya ya. Gak biasa begini orangnya. Suami itu pengen lari loh. Pengen lari tuh suami. Makanya kalau ada suami yang lagi diam begitu yang gak biasanya, gak usah banyak tanya, tapi banyaklah layani dia. Amin. Layani. Apa? Sediakan aja. Kalau dia mau makan ya puji Tuhan, kalau enggak nanti. Ada waktunya kok dia akan ngomong. Seperti itu. Pikiran. Nah sekarang tentang pasangan. Makanya begini. Kalau orang lagi pikiran banyak, khususnya bagi pria, jangan terlalu banyak keluar rumah. Kenapa? Kalau enggak siap, kalau mau keluar didampingin sama istri atau anak, jalan-jalan aja ke mall. Kan di mall kan enggak ada tulisan. Tidak membeli, dilarang masuk. Kan enggak ada kan? Enggak ada ya. Semua orang bisa masuk, datang aja. Saya ingat Ibu Gembala. Dulu kita kalau enggak ada duit, janjian ke mall. Masuk toko, udah keluar, udah. Emang ada yang naik? Bapak enggak beli ya? Enggak ada yang nanya begitu. Yang penting tenang. Jalan aja. Pikiran. Nah bapak-bapak, kalau lagi punya pikiran, ya, jangan tukang marah-marah. Pria itu kalau pikirannya lagi kacau, kalau nggak diem ya marah. Marah aja. Istrinya juga kan udah ngasih uang belanja pas-pasan, marah lagi sok-sokan. Hello. Pikiran. Yang kedua, ada perasaan emosi. Nah, ini agak panjang saya. Salah satu tentang pikiran itu, kalau muncul rasa takut. Satu ketika Elia itu motong daripada Nabi Baal, daripada Isabel. Berapa orang dia potong? Ada berapa?
450. Ini 4 ditambah 50. Itu disembelih sama dia. Wih. Itu dari soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 450 Nabi Baal dipotong kayak kambing. Sama Elia. 400. Udah selesai. Isabel tahu. Nabi Baalmu dipotong sama Elia. 450 orang. Isabel tahu, Isabel ngomong begini, ngomong sama si Elia. Dengan cara demikian dia memperlakukan nabiku, maka besok aku akan memperlakukan kepada dia dengan cara yang sama. Wih, seorang wanita ngomong seperti itu, yang disampaikan oleh pembawa berita dari Isabel, disampaikan kepada Elia. Nah Elia pada ayat yang ketiga di dalam, sebentar. Di dalam Raja 19 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Ayat yang ketiga ngomong begini. Ayat yang kedua itu ada ancaman kepada Elia. Dan ayat yang ketiga di situ dikatakan Eli dia ketakutan. Jadi kalau jiwa kita takut, sehebat apapun, kalau ada rasa takut dalam hati kita, kita tidak akan pernah kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Makanya saya ingin ngomong begini, ketakutan itu adalah mengganggu jiwa kita. Makanya bagaimana sih jiwa yang kuat? Jiwa yang kuat itu harus kita tahu tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana sih caranya memuji dan menyembah Tuhan? Nanti kita kupas. Bicara yang kedua, emosi atau perasaan. Emosi dan perasaan itu berhubungan pertama dengan mental, yang kedua bicara tentang hubungan. Kan di situ dikatakan unsur daripada emosi itu adalah dengan perasaan manusia bisa mengasihi. Kemarin saya masuk sebuah pasang swalayan di Margahayu. Saya dengar pegawainya ini menyetel lagu Melo. Lagunya Melo, penyanyinya Nanggung, Serban Nanggung. Karena saya agak sama penyanyi ini karena Indonesia Idol. Iya. Dan saya agak kurang. Terus dia nyanyi, "Mbak," saya bilang, "Mas, tolong dong, ganti dong lagu ini." "Pak, yang nyetel bukan saya." "Siapa?" "Tuh Mbak itu lagi nyusun." "Kenapa?" "Baru putus sama pacarnya." Terus saya begini, "Mbak, nanggung Mbak kalau nyetel lagu penyanyinya ini. Lagu Glenn. Jangan Pak, lebih disayat-sayat hati saya." Kalau Glenn kan kalau lagi nyanyi lagu romantis, melinting 7 keliling. Ya kan? Pasir putih. Terus apa? Kasih putih. Terus apa lagi? Januari. Ya, banyak. Jangan Pak, ini aja udah melinting, apalagi Glenn, saya bisa izin kerja, dia bilang. Artinya begini, hubungan, waktu jiwa kita nggak beres, akan mempengaruhi hubungan kita. Itu bangun dengan pacar. Dia sedih kenapa? Karena putus pas terakhir daripada mau bulan puasa, masuk Idul Fitri. Nggak bisa jalan-jalan. Rasain lu, saya bilang. "Mbak, makanya cowok begitu jangan dipacarin," saya bilang. "Masukin tong sampah aja." Halo? Hubungan. Makanya saya ingin ngomong begini. Kalau nggak kuat, belum bisa mengendalikan jiwa, jangan coba-coba untuk bangun hubungan. Ya. Kemarin ketemu dengan orang, saya nggak tahu. Dan dia, setelah ngobrol, ternyata begini. Dia ditinggal sama istrinya. Sedangkan anak di rumah dia tuh ada 3. Tapi karena dia memang pelayan Tuhan, senang aja, enjoy, muji Tuhan. Wah, haleluya, haleluya. Padahal udah ditinggal istrinya 1 tahun. Dan istrinya sudah gugat cerai dia, tapi dia gak mau. Orang, kalau jiwanya sehat, kuat, ya, hubungannya pun akan kuat walaupun keluarganya diambang kehancuran.
Dan sekarang ini banyak sekali hubungan rumah tangga yang bermasalah. Kenapa? Karena jiwanya bermasalah. Kalau jiwanya bermasalah akan mempengaruhi hubungan. Dan hubungan itu banyak. Ada hubungan sesama dengan hubungan suami istri. Dan banyak sekali rumah tangga yang hancur saat ini. Hubungan tanpa status lagi. Banyak orang yang menangis. Ya kita bersyukur aja loh, di dalam gereja ini kita dikasih kekuatan, kita bisa dikasih firman. Tapi pertanyaan begini, apakah rumah tangga kita baik-baik? Oh enggak. Kenapa saya bisa ngomong? Kadang-kadang saya pun dengan istri saya enggak selalu mulus. Betul ya, Ma? Tapi bukan itu jadi masalahnya, tapi bagaimana kita tetap supaya jiwa kita ini menjadi sehat. Jiwa kita kuat itu bagaimana? Kita harus seperti itu. Hubungan rusak. Makanya begini, kalau kita mau jiwa kita kuat, ayat yang kedua sih ngomong apa sih? Di situ ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Orang yang jiwanya mau sehat, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita belajar hari ini. Jiwa kita mesti kuat. Ya. Semua orang mengalami masalah yang kompleks. Apalagi di pusat pertokoan. Anak saya kerja di toko. Omsetnya itu turun drastis. Ya. Nggak tahu kalau Kok Yosef mengalami penurunan nggak kok? Mengalami. Berapa persen Kok Yosef? Ya? 50%? Lebih? Lebih. 50%. Toko tuh sepi. Bayangin, toko sepi tapi mesti gaji karyawan ya Kak Yosef ya? Pemasukannya tipis. Kalau jiwanya nggak kuat, selesai. Itu dari toko bisa masuk dalam rumah tangga itu. Bisa dibawa ke rumah tangga. Artinya begini, kita mesti sadar. Ini adalah sebuah proses. Sebab itu jiwa kita mesti terlatih. Kita harus bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi yang pekerjaannya di dalam bidang jasa. Aduh. Yang aman itu orang yang kerja di PT sekarang. Aman di PT. Ya. Kayak Pak Danang aman ya Pak ya. THR lancar ya Pak ya. Makanya senyum terus dia sama istrinya. Pak Bambang aman, kerja di PT. Siapa? Siapa lagi yang kerja di PT aman? Kalau kita hamba Tuhan tenang aja Pak Gembala. Kalau mereka aman, kita aman. Ya. Kalau toh mereka tidak aman, kita tetap aman. Ya. Apakah kita mesti ditentukan dengan apa yang kita punya sih? Ayo dong, ayo kuat dong jemaat Tuhan. Ada haleluya. Bangkit, bangkit, bangkit. Karena begini, kalau jiwa kita lemah itu tadi pikiran kita jadi suntuk. Hubungan kita dengan sesama, dengan suami, dengan istri rusak. Yang ketiga, kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih. Udah pasrah aja. Makanya orang yang jiwanya rusak, kalau dia berani memilih, dia pasti salah memilih. Makanya saya ingin ngomong begini. Sekarang ini lebih banyak nguatin orang-orang yang lagi bermasalah. Makanya bagaimana sih kita bisa menguatkan orang kalau jiwa kita juga lemah? Ada haleluya? Ayat Filipi 4 kalau nggak salah. Iya, Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan
emosi kita, perasaan kita akan kuat. Ya. Kalau kita kuat, kehendak kita pasti benar. Ini bahaya nih kehendak nih. Kalau sudah ada kehendak atau kemauan, dan itu kalau dosa, itu nggak bisa ditahan. Aja. Hati-hati aja. Banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Kalau kehendak kita nggak bisa dikontrol, selesai. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita mesti tetap tenang. Ada haleluya. Satu ketika kemarin anak saya bukber. Setiap ada bukber saya heran sama anak saya yang kecil. Kayak artis dia. Puasa kagak, bukber iya. Bukber kelas, ikut. Bukber sekolah, ikut. Bukber sekolah dia main band. Tadinya dia mau pakai baju, mau pinjam gereja baju jubah baptisan itu. Yang jubah itu. Terus dia main, dan ini ada bukber guru. Semua guru ada bukbernya. Dia disuruh main musik. Tapi sama temennya, itu diblok. Kesel dia. Kesel. Saya bilang udah tenang aja. Ngapain sih kesel? Ya usia begitu kan usia maunya tampil. Kesel dia. Tapi kita tuntun. Sehingga dia tenang. Ya udah gak apa-apa lah. Besoknya bukber sama teman-teman SMP-nya. Teman-temannya pakai, ceweknya pakai pada apa? Jilbab, ya. Temannya pakai apa? Foto. Halo? Kalau jiwa kita tenang, contoh aja anak-anak. Lihat aja anak kita. Nah, kadang-kadang kan orang tua ngeliat anak senang, dia kesel ya. Lu ngapain sih? Kalau anak kita senang, kita mestinya senang. Kenapa? Karena jiwa anak kita sehat. Nah kalau anak kita masuknya dekem terus di kamar, disuruh keluar juga nggak mau. Orang tua kan jadi susah juga, mikir juga. Makanya begini, kita harus memiliki jiwa yang kuat. Nah, Bapak Ibu, dan kalau jiwa kita ini sudah bermasalah, kita akan mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan itu menjadi beban. Oh banyak kok sekarang ini pelayan Tuhan mundur. Banyak. Kemarin saya melayani di sebuah gereja. Worship leader utamanya itu mengundurkan diri dari pelayanan. Mengundurkan diri dari pelayanan. Nah, pelayanan enggak salah. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Tapi pada saat jiwa kita enggak beres, itu yang akan jadi masalah. Makanya itu kita sebagai pelayan, kita bukan hanya bisa tampil di depan ini, tapi kita juga harus bisa menjaga roh dan jiwa kita. Amin. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang memberkati dan kita pun diberkati dengan pelayanan kita. Ada haleluya. Banyak orang yang mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena dia nggak kuat dengan mentalnya. Dia nggak kuat dengan kondisi yang ada. Tapi percayalah, kita di sini mesti tetap kuat. Makanya kalau ada apa-apa cepat ngomong. Cepat ngomong. Selama kami bisa layani, kami akan layani. Walaupun kami tidak bisa layani, kami akan tetap layani. Setuju ya Pak Gembala ya? Ada haleluya? Sekarang siapa begini yang sekarang ini jiwanya lagi tertekan, jiwanya lagi bermasalah, ya, nggak enak, nggak nyaman begitu, ya. Nanti kita tutup mata, kita angkat tangan, ya. Tenanglah kini.
Terus. Kita nggak bisa pungkiri. Ada hal-hal yang nggak pernah bisa kita katakan. Tetapi hati kita menjerit. Ada hal-hal yang kita pendam, yang kita simpan. Tapi itu nggak bisa kita pungkiri karena ada Roh Tuhan yang berbicara tentang hidup kita dan kondisi kita. Makanya Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Supaya kita menjadi tenang. Ada haleluya? Saya ngomong begini apakah lagi aman-aman? Oh, enggak aman. Tapi kita harus tetap punya kebutuhan, kita mesti tetap kuat. Kalau kita tetap kuat, Tuhan pasti pelihara. Ada haleluya? Rekening saudara kosong? Rekening kosong? Ketawa semua. Ya. Pak, Bu, kalau rekeningnya kosong, tenang berdoa sama Tuhan. Emang lewat doa bisa tuh rekening bisa diisi? Oh bisa. Yang gak bisa itu karena kita tidak percaya. Ada haleluya? Loh, Yesus nangkep ikan, terus di dalam mulut ikan itu ada koin untuk bayar pajak. Halo? Ada haleluya? Ada listrik yang belum bayar? Ada? Kenapa saya nanya begitu? Saya juga nggak tahu. Berdoa. Memang berdoa duit itu nggak langsung datang ke jidat kita. Dulu kan ada kan orang miskin, tahu-tahu dilemparin apa di kepalanya, pas dibuka duit kan emas gitu. Orang kayaknya kepengen juga dilempar batu, jelbok. Kepala benjol pas dibuka tetap batu. Itu menghayal tingkat bodoh itu namanya. Kita punya iman, makanya kalau jiwa tenang itu lebih mahal dari apapun juga. Karena dengan jiwa yang tenang kita bisa memilih atau mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Belum bayar listrik, tenang berdoa. Karena waktu jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, hubungan kita tenang, baik dengan istri, kita dapat berpikir dengan jernih. Tahu-tahu nanti teman kita telepon, hello, apa kabar bro, puji Tuhan, haleluya. Boleh minta nomor rekeningnya, puji Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Makanya kita mesti jiwanya tenang. Tenang aja. Tenang aja. Saya ngomong begini bukannya saya nggak mengalami masa kritis. Saya sering mengalami masa kritis, tapi masa kritis itu tuh lewat dengan kemenangan. Ada haleluya. Yang penting hal yang utama. Ya, sudah dapat berkat, jangan untuk foya-foya. Ya, dapat berkat, tutup apa yang menjadi kebutuhan utama. Ada haleluya. Itu yang paling penting. Beras nggak ada di rumah. Berdoa sama Tuhan, terus dapat beras. Dapat berkat, beli beras. Jangan beli restoran Padang. Beli beras. Belum bayar token listrik, udah bunyi tit, 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 tit. Kan gak enak didengar tetangga ya. Token sekarang kan begitu kan. Tit, 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 tit. Kan malu kan. Malu. Tetangga ngeliatin pas lewat tit, tit, tit. Udah 3 hari masih tit, 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 tit. Halo, berdoa. Kendakkan hatimu di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan berkat. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Udahlah, orang yang tertekan jiwanya nggak bisa bersyukur karena masalah keuangan kok.
Tapi pertanyaan begini, apakah karena keuangan itu jiwa kita jadi sakit? Jiwa kita jadi masalah? Oh enggak. Jiwa kita lebih penting kok di hadapan Tuhan. Sebab dengan jiwa kita yang sehat, terdapat apa? Tubuh yang kuat. Mensana en compore sano. Kenapa lari ke situ saya juga nggak tahu. Tapi kita mesti bersuka cita lah. Ada haleluya? Ada haleluya? Colek dulu kiri kanannya, ayo jiwanya dibangkitkan. Ya. Ini Bang Sukung Pak Dangson bisa hadir, ya. Ya. Karena Anton sama anaknya baru dapat THR. Baru bisa beli bensin. Beli bensin aja tunggu THR kelewatan. Minggu depan datang lagi ya. Haleluya. Ada puji Tuhan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Coba kasih senyum nyong kiri kanannya. Lu kasih senyum, Van, sama suami. Oh iya, enggak, buka dulu kasih senyum. Kasih senyum dulu. Lu kasih senyum. Buka kasih senyum. Sebentar aja. Kan kasih suami. Coba kalau di sampingnya suami atau istri kasih senyum yang agak manis gitu. Walaupun tadi lagi empat ya, lagi berangkat empat sama suami atau istri. Coba kasih senyum dulu coba. Kasih senyum dulu. Kasih senyum. Walaupun bukan suami istri, coba kasih senyum gitu. Nih, kasih senyum dulu. Nika. Tuh sama Bu. Yang samping kirimu deh, kasih senyum. Ya, kasih senyum. Siapa lagi yang gak bisa senyum hari ini? Ada haleluya? Ada puji Tuhan? Ada sukacita? Karena enggak ada. Saya ingin ngomong begini. Kalau bicara susah, semua orang susah. Tapi keputusannya, kesusahan itu jangan sampai membunuh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai masalah kita itu menyumbat mulut kita untuk memuji Tuhan. Jangan sampai penggumulan kita itu menutupi iman kita. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Ada yang sakit? Datang ke sini ngedumel sama Tuhan. Siapa yang sakit boleh angkat tangan. Halo. Dan akhirnya oma itu pas didoain, tidurnya enak, makannya banyak, nggak jadi mati. Malah tambah sehat. Malah sehat. Akhirnya kalau memang belum waktunya mati, kenapa sih harus minta mati? Bodoh banget. Ya memang capek sih. Untuk ngasuh, untuk ngerawat orang tua tuh memang capek. Tapi ingat loh, saya tuh ngerasain loh. Ingat sebelum mami saya mau meninggal itu, dia minta apa aja? Dia minta sama saya, sama kakak saya. Kakak saya, kalau mami saya minta apa-apa, kakak saya nggak dapat. Tapi saya sama istri saya selalu dapat. Sampai dia bingung begini, Pen. Kalau mami minta, lu dapat ya kok gue nggak dapat. Malah duitnya banyakan dia. Bicara tentang di sini, bukan di sini. Hepeng dan kepeng. Halo? Kalau orang tua dalam penggumulan anaknya, tenang aja Bu. Tenang aja. Kalau ada anak yang gak memperhatikan orang tua, tenang aja. Selesai hidupnya. Tuhan putar satu kali melintir dia, kayak gangsing. Banyak yang saya lihat. Makanya kalau kita masih diberi kesempatan untuk memperhatikan orang tua, perhatikan orang tua. Ada haleluya. Amin. Ya. Kalau ngasih duit sama orang tua itu, jangan kayak pembantu. Kasihlah dengan rasa hormat. Maaf Pak, ini uang ya, enggak seberapa, tapi ini yang kami bisa kasih. Ada haleluya. Banyak orang yang anak-anaknya sukses, tapi memperlakukan orangnya tua tuh ya. Ini jiwanya sakit. Ada haleluya. Kok saya ngomongnya ke sini? Saya juga nggak tahu. Karena saya bergumul ini
hampir 3-4 hari. Bicara tentang jiwa. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang Tuhan sampaikan dengan kebenaran, berarti ada sesuatu yang Tuhan minta dalam hidup kita supaya jiwa kita nggak sakit. Ada haleluya? Seringkali yuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita udah berapa menit ini? Sehingga waktu mami saya meninggal itu, dia habis mandi bersih, terus dari di kamar mandi jatuh, tapi dia bisa bangkit, dia pakai baju rapi bagus, terus dia di tempat tidur. Waktu itu saya masih ngontrak di Pondok Hijau, ditelepon adik saya, mami jatuh. Pas saya lihat, mami saya udah tutup mata semua, udah nggak bisa pegang, saya goyang, "Mi, ini Beni." Nah pas saya ngomong ini Beni, di mulutnya itu ngelepus kayak ada balon udara yang keluar. Tas. Tuhan panggil. Artinya begini, kalau hati kita, hidup kita bisa menyenangkan hati orang tua. Saya ingin ngomong, berkat itu akan turun kepada kita. Saya mesti ngomong apa? Kenapa saya mesti ngomong begini? Saya juga nggak tahu. Tapi kita sebagai orang tua, jangan nuntut anak, sabar. 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 Doakan anak-anak kita. Karena ada kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan beri bagi kita. Ada haleluya. Puji Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Kita bisa menjaga jiwa. Ada haleluya. Ada haleluya. Kemarin itu saya ngomong tentang ini, nggak tahu di yang hadir itu tadi, yang ditinggal sama istrinya 1 tahun. Artinya begini, kalau ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang ada di sini, berarti ada sesuatu yang harus dikuatkan, tapi ada sesuatu juga yang mesti bertobat. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Saya kenapa saya mesti ngomong tentang mami saya? Saya tuh punya hubungan apa ya? Saya adalah anak yang gak pernah bisa menghargai orang tua. Baru kemarin, saya naik motor jemput istri dari WB. Saya baru teringat begini. Saya waktu itu kan di asrama, di panti asuhan. Mami saya di Palembang, saya ada di Seroja, di kompleks Seroja. Bayangkan, mami saya itu adalah seorang pensiunan yang gajinya nggak seberapa, terus dia bekerja di Pemko Ferry. Nah, mami saya itu dalam 1 tahun itu datang ke Jakarta itu 2 kali. Pertama libur sekolah, kalau libur sekolah itu kami dibawa ke Palembang. Setelah itu nanti dia antar lagi ke Jakarta. Natalan itu nanti dia datang lagi, setelah itu nanti dia balik lagi. Selama ini nggak pernah saya pikirkan bagaimana pengorbanan mami saya. Enggak. Tapi kemarin sebelum saya membawakan firman ini, saya diingatkan bagaimana pengorbanan orang tua untuk saya. Bersama adik saya, bersama kakak saya yang ada di panti asuhan. Itu baru kemarin terbayangnya yang Tuhan buka. Jadi kalau jiwa kita sehat, kita bisa melihat kebaikan orang itu. Tapi kalau jiwa kita sakit, kita nggak bisa melihat kebaikan orang. Yang kita lihat hanya kenakalan, keburukannya, dan kesalahannya. Tapi kalau jiwa kita sehat, kita akan melihat semua kebaikannya itu. Saya nangis. Saya diingatkan pengorbanan orang tua. Hanya untuk melihat kami 1 tahun 2 kali. Dan dia berusaha untuk menyenangkan kami. Kami beli tas atau sepatu itu 1 tahun 1 kali. Pada zaman-zaman saya sekolah, saya sudah pakai sepatu Fila. Zaman-zaman itu saya sudah pakai celana bagus. Semua. Kenapa? Karena ada orang tua yang memperhatikan. Sehingga saya dilayakkan. Saya ingat baju sekolah saya itu bagus-bagus. Dan saya sudah namain. Kalau kemeja kan ada rempel 2 kan, kalau kemeja putih kan. Itu kalau dikasih spidol itu kan nempel kan.
Itu sama teman saya itu, kemeja saya diambil dan nama saya itu digunting. Nggak masalah. Digunting. Supaya dia bisa pakai baju seragam sekolah. Halo. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Kenapa saya bawa ke sini? Makanya kalau jiwa kita kuat, kita akan melihat semua kebaikan itu. Kita gak akan pernah melihat ada orang yang kurang di hadapan mata kita. Ada haleluya, ada sukacita. Kalaupun kita diperlakukan gak baik, tenang aja lah, kita tetap baik. Ada puji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ada haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita. Kita mau penjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus ini Dia berikan kepada kita supaya kita menjadi hidup yang berarti. Ada haleluya. Anak-anak, jadilah anak-anak berkat. Orang tua, tetaplah sabar. Istri, tetap tenang. Hai suami, tetaplah kasih istrimu. Haleluya. Walaupun kadang-kadang ngelihat suami itu empet. Tapi biar dibalik-balik juga tetap suami. Kalau suami ngelihat istri bawel, dibulak-balik juga tetap bawel. Enggak apa-apa. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ini jadi firman Tuhannya santai. Memang bicara tentang jiwa itu bukan bicara tentang gedebak-gedebuk, tapi bicara tentang sentuhan. Ada haleluya. Damai ya di hatiku. Puji Tuhan, terima kasih. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segala hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kadang-kadang kita orang tua diperhadapkan dengan satu pilihan di mana kita tidak bisa memilih. Saya ingin berkata begini, keluarga kami bukanlah keluarga yang utuh. Karena ada 2 kakak saya yang meninggalkan Tuhan. Kakak yang pertama adalah kakak yang menjadi tulang punggung bagi keluarga kami. Karena pada saat papi saya meninggal, kakak masih sekolah SMA. Dan pada saat itu dia direkrut, disekolahkan di Jepang. Setelah dia kembali dari Jepang, dia bekerja di perusahaan papi, di PT Vetco, di kota Jambi. Dia adalah pengharapan bagi kami untuk adik-adiknya, dan perusahaan menyekolahkan dia untuk menjadi tulang punggung. Tetapi entah bagaimana kakak ini menikah dengan orang yang tidak seiman.
Yang tadinya dia adalah pengharapan kami menjadi patah. Karena semuanya dia dikuasai. Dan mami tidak boleh berhubungan lagi dengan dia. Sakit. Miris. Makanya pada saat itu kami diizinkan untuk masuk ke panti asuhan. Karena orang tua tidak sanggup untuk memberi pendidikan yang layak. Walaupun mami bisa, tapi kota Palembang juga tidak baik untuk pertumbuhan seorang anak. Yang kedua, kakak kami menikah dengan seorang yang tidak seiman. Tapi pernikahannya itu, mami saya ditodong dengan pisau. Mengizinkan dia menikah atau pisau ini masuk. Mami tidak bisa berbuat apa-apa. Gak tahu kenapa saya mesti cerita ini. Tapi itulah kadang-kadang kondisi orang tua. Tidak bisa memilih, tidak bisa memutuskan. Tapi hanya bisa merilis dan memberkati. Saya juga kenapa mesti diingatkan dengan ini, saya nggak tahu. Kalau ada orang tua yang sedang mengalami kondisi seperti ini, atau kita sebagai seorang anak yang mengalami ini, cepat bertobat. Tuhan mampu memberkati kita dengan caranya. Apapun kondisi dan keadaan keluarga kita, kita percaya Tuhan tetap bertanggung jawab. Ada haleluya. Ada haleluya. Saya nggak tahu. Tapi kalau ini mendarat dalam hidupmu, dalam hatimu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia lebih cinta dan lebih sayang kepada kita. Ada haleluya. Tundukkan kepala kita. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi katakan dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Apapun yang kita rasakan pada hari ini, jangan sampai jiwa kita menjadi lemah. Biarlah jiwa kita menjadi tenang di hadapan Tuhan, karena ketenangan itu adalah miliknya Tuhan yang diberi kepada setiap kita. Dan menjadi tenang itu adalah keputusan kita. Sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kalau jiwa kita tenang, kita akan bisa menerima tubuh dan darah Yesus itu. Dan itu menjadi kekuatan dan mukjizat.
Tapi kalau jiwa kita bermasalah, penjamuan ini gak ada efek sama sekali. Kenapa? Karena jiwa kita bermasalah. Hati kita bermasalah, pikiran kita bermasalah. Tapi pada saat kita menyadari, maka tubuh dan darah Yesus ini menjadi obat yang mujarab bagi kesembuhan jiwa kita. Kesembuhan bagi kondisi keadaan kita. Kesembuhan bagi pikiran kita. Kesembuhan bagi emosi kita. Biarlah kasih karunia Tuhan turun bagi setiap kita pada saat ini. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita ke pujian ini. Biarkan Roh Kudus bicara yang menjamah hati kita, yang menjamah, melawati, membebat setiap luka dan kekecewaan kita. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Katakan dia jamah, dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya ingin ngomong begini, kalau ada di antara kita sebagai anak-anak dan kita sudah berumah tangga atau belum, kita sudah punya anak atau belum, dan kita ingat kepada orang tua kita, dimanapun dia berada. Kalau hari ini kita belum bisa membahagiakannya, kalau hari ini kita belum bisa menyenangkannya, bukan itu yang diminta oleh orang tua. Tapi pada saat kita sebagai anak, kita bisa mengerti, kita bisa tahu, dan kita bangun hubungannya dengan orang tua cukup senang. Kalau kita sebagai orang tua dan kita banyak mengalami penggumulan, saya ingin ngomong begini, tetaplah menjadi orang tua yang mengasihi dan mencintai dan memberkati anak-anak kita, supaya mereka diberkati. Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati anak-anak, setelah ini ibadah engkau hubungi orang tuamu, engkau beri apa yang bisa diberi. Bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kerelaan kita untuk memberi. Orang tua itu gak pernah meminta kondisinya apapun juga. Tapi kita sebagai anak harus tahu dan mengerti. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang memiliki hubungan yang baik, punya pikiran yang baik, mempunyai keputusan yang baik. Haleluya. Sejak ku jadi baru, katakan dia jamah, dia
jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita siapkan pengjamuan. Biarlah pengjamuan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dengan pengjamuan ini kita diingatkan pengorbanan Yesus. Dan dengan pengjamuan ini setiap kita mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Walaupun kondisi dan keadaan kita tidak memungkinkan, tetapi keputusan akan menghasilkan kekuatan. Kita angkat tubuh Yesus lebih tinggi dari kepala kita. Biarlah pengjamuan ini yang akan kami terima. Kami akan terima dengan sukacitamu, dengan ketenangan, dengan damai-Mu. Supaya lewat pengjamuan kudus ini kami menerima tubuh dan darah Yesus. Dan jiwa kami mendapatkan ketenangan. Jiwa kami mendapatkan sukacita. Dan jiwa kami mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan berkat dan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terima pengjamuan ini. Pengjamuan ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus, dengan iman kita minum darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku
Kalau engkau merasakan sesuatu, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Dia. Dan beri damai di hatimu. Katakan semua berubah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Katakan Dia jamah. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatimu. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya banyak melihat orang-orang yang mengalami penggumulan bukan sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Bahkan saya melihat haknya dia dirampas. Haknya dirampas sehingga dia menuntut keadilan. Bertahun-tahun dia tidak mendapatkan keadilan itu. Tapi waktunya Tuhan datang. Tanpa dia cari keadilan, Tuhan beri keadilan atas hidupnya. Apa sih yang mau berubah dalam hidup kita? Apa? Semua berubah apa? Katakan dalam hatimu apa yang mau berubah? Hubunganmu kah? Pekerjaanmu kah? Ekonomimu kah? Usahamu kah? Bisnismu? Apa yang mau berubah? Ngomong sama Tuhan. Ngomong. Tuhan, aku ingin berubah ini. Aku ingin berubah ini, Tuhan. Haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua berubah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi bukti kalau mukjizat-Mu itu terjadi bagi kami. Ini menjadi bukti kalau Engkau menjamah maka sesuatunya pasti berubah. Menuju kepada kebaikan, menuju kepada berkat, menuju kepada kebangkitan, menuju kepada kedewasaan, menuju kepada hal-hal yang enggak pernah kami dapat, kami akan mendapatkan. Menuju sebuah perubahan yang membuat kami menjadi lebih hebat di hadapan Tuhan dalam hal menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat. Karena kami percaya waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan biarlah pada hari ini setiap kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami membangkitkan jiwa kami. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang diperintahkan untuk menyembah. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan jiwa yang kuat adalah jiwa yang selalu mengingat apa yang sudah Tuhan buat.
Terima kasih Bapa. Kami melepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Supaya bangsa kami terus di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bekerja lewat pemerintahan kami. Supaya apapun yang mereka buat, nama Tuhan yang dimuliakan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Dan Indonesia ada dalam perencanaan-Mu. Dan Indonesia jadi sebagaimana Tuhan mau atas Indonesia. Kami melepaskan berkat untuk setiap para pemudik. Tuhan memberkati mereka di dalam perjalanan. Supaya mereka sampai dan menikmati sukacita. Untuk merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga mereka. Melepaskan berkat kalau ada jemaat-Mu juga yang pulang kampung. Supaya dalam perjalanan mereka ke kampung dan kembali dengan selamat juga. Terima kasih, biarlah sukacita-Mu mengalir bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, semua akan menjadi baru Tuhan. Semua akan menjadi baru. Semua akan menjadi baru. Dan Engkau berkati tim pengembalaan bersama BOL yang ada. Dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan. Biarlah kami tetap melakukannya dengan hati yang daripada Tuhan. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan usaha bisnis mata pencarian mereka. Tuhan berkati mereka. Supaya apapun yang mereka usahakan, mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Terima kasih dan pada pagi ini kami mengembalikan setiap ucapan syukur. Apa yang sudah kami kerjakan lewat pelayanan ini, hanya Tuhan yang disenangkan. Kalau ada yang sakit jemaat-Mu, Engkau jamah dan sembuhkan. Supaya mereka mengalami kekuatan yang di dalam kekurangan. Tuhan berkati mereka. Supaya di dalamnya nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang daripada Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus turun menyertai saudara dan saya saat ini hingga Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Diberkati pada saat engkau keluar, diberkati pada saat engkau masuk, dan diberkatilah apa yang sedang engkau buat yang sesuai dengan firman Tuhan, diberkati dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami tutup ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jauh tinggi